Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT masa 21 masa Desember 2025. Sebelum masuk ke cara lapor SPT masa 21, perlu wajib pajak pahami kewajiban PPh 21 pemberi kerja itu ada 3, yaitu kewajiban bukti potong, setor, dan lapor. Untuk kewajiban membuat bukti potong, ini wajib membuat bukti potong jika ada pembayaran gaji atau imbalan ke orang pribadi. Batas waktunya sebelum lapor SPT masa. Sanksi terlambat atau tidak dibuat itu tidak ada sanksi, namun ada risiko dihimbau. Oke. Kewajiban yang kedua, kewajiban setor PPh 21 jika bukti potongnya ada kurang bayar. Paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sanksi terlambat atau tidak disetor ini sanksi sesuai suku bunga dari jumlah kurang bayar per bulan. Terus kewajiban yang ketiga, kewajiban lapor SPT masa 21 dalam hal wajib pajak ada bukti potongnya atau ada kewajiban membuat bukti potong, maka ada kewajiban lapor SPT masa 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal tidak lapor atau terlambat, maka ada risiko sanksi 100.000 per bulan. Oke, catatan khusus masa pajak Desember ini semua pemberi kerja, semua perusahaan atau wajib pajak badan wajib lapor SPT masa 21, termasuk bagi wajib pajak yang tidak ada pegawai maupun yang tidak ada bukti potong. Kalau dia ada bukti potong setiap bulannya, maka wajib lapornya setiap bulan. Dalam hal tidak ada bukti potong sama sekali atau tidak ada pembayaran gaji sama sekali ataupun tidak ada pegawai sama sekali, maka wajib lapornya di masa pajak Desember. Oke, bagaimana cara lapor SPT masa 21 Desember 2025 di aplikasi Cortex? Ada 9 tahapan, yaitu tahapan pertama login PIC atau login admin yang ditunjuk sebagai PIC. Lalu langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi, pastikan si PIC-nya atau adminnya melakukan permintaan kode otorisasi atau tanda tangan digital. Oke, langkah ketiga, ubah role aksesnya ke badan atau impersonating, jadi masuk ke wajib pajak badannya itu melalui login PIC, lalu ubah role akses ke badannya. Lalu langkah keempat, buat bukti potong A1 A2 terlebih dahulu dalam hal terdapat data penghasilan. Lalu langkah kelima, buat konsep SPT. Langkah keenam, buka SPT posting SPT. Langkah ketujuh, cek induk SPT-nya. Langkah ke-8, submit dan kode otorisasi. Langkah terakhir, cek status dan bukti lapor SPT. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba jelaskan bagaimana tahapan langkah-langkah pelaporan SPT masa 21 nihil di aplikasi Cortex. Yang pertama, login PIC atau login menggunakan login direktur atau login admin yang ditunjuk. Silakan gunakan login direktur yang sebagai PIC, masukkan NIK direktur, kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login, silakan cek cara login pertama kali dengan cara klik lupa kata sandi. Oke, setelah wajib pajak berhasil login, langkah kedua, wajib pajak pastikan pernah mengajukan kode otorisasi. Jika belum mengajukan kode otorisasi atau kode passphrase-nya lupa, silakan ajukan ulang kode otorisasi di login pribadi atau di login PIC. Di menu portal saya, 4. Pilih permintaan kode otorisasi. 5. Pada bagian bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya kode otorisasi DJP. Lalu 6. Isikan atau buat passphrase-nya. Untuk passphrase, ketentuannya sama, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter unik, atau untuk lebih sederhananya boleh disamakan dengan password login. Passphrase ini disimpan karena ini akan diminta pada akhir SPT. Lalu centang pernyataan dan klik simpan. Setelah berhasil membuat kode otorisasi atau tanda tangan digital, lanjut langkah berikutnya, ubah role akses ke wajib pajak badannya di bagian sebelah kanan atas. Di sini ada role akses, masih role akses pribadi. Pastikan wajib pajak masuk ke role akses badan dengan cara pada bagian kanan atas klik ke nama wajib pajak badannya. Dalam hal nama wajib pajak badannya belum ada, silakan lakukan sinkron data PIC, cek video sinkron data PIC. Dalam hal sudah ada tulisan impersonating nama wajib pajak badannya, wajib pajak bisa lanjut ke langkah keempat, yaitu membuat bukti potong A1 A2.
Cara pembuatan bukti potong di menu e-Bupot BPA1 ini untuk yang selain ASN, BPA2 ini pilih yang untuk buat bukti potong yang ASN. Kalau dulu yang di masa pajak Januari sampai dengan November itu buat bukti potongnya di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Untuk yang masa pajak Desember ini dibuatnya di e-Bupot BPA1 selain ASN, BPA2 yang ASN. Untuk lebih lengkapnya cara pembuatan bukti potong A1 A2 silakan cek tutorial bukti potong 21 Desember 2025 di video sebelumnya di Paham Pajak. Setelah wajib pajak membuat bukti potong, lanjut ke membuat konsep SPT, yaitu 10 pilih SPT, 11 klik buat konsep SPT, 12 pilih jenis pajaknya PPh pasal 21 yang ingin dilaporkan, 13 klik lanjut, 14 pilih periode pajaknya Desember 2025, 15 klik lanjut, 16 pilih model SPT-nya normal, 17 klik buat konsep SPT. Lalu 18 pilih jenis pajaknya PPh pasal 21 masa pajak Desember 2025 pada bagian paling kiri, klik yang tanda pena untuk membuka SPT. Klik lihat, melakukan posting SPT terlebih dahulu. 19 klik posting SPT sampai dengan statusnya completed. Dalam hal sudah melakukan posting SPT, lanjut ke langkah ke-7. Kita lakukan cek SPT. Cek SPT nihil kurang bayar atau lebih bayar untuk wajib pajak badan setelah membuatkan bukti potong A1. Lapor SPT masa 21-nya bisa nihil, kurang bayar ataupun lebih bayar. Cek di bagian B14 masih di bagian induk agak ke bawah. Di bagian B14 ini akan menunjukkan jumlah kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil di angka 20 ini. Angka 20 nihil ini menunjukkan nilainya 0 disebabkan karena seluruh bukti potong A1 atau A2 itu nihil bukti potongnya. Bukti potong nihil disebabkan karena penghasilan di bawah PTKP dan tidak ada pajak yang dipotong dari masa pajak yang sebelumnya Januari-November. Nihil yang kedua itu karena pajak setahun. Setelah dihitung ternyata pajak setahun itu sama jumlahnya dengan pajak yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya di Januari November. Terus kondisi yang kedua yaitu jika SPT-nya kurang bayar. SPT kurang bayar ini menunjukkan jika B14-nya itu positif angka. Untuk yang kurang bayar karena seluruh bukti potong A1 A2 itu setelah diakumulasi itu menunjukkan kurang bayar. Atau bukti potongnya itu menunjukkan pajak setahun itu lebih besar dari jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya Januari-November. Jika pajak setahunnya lebih besar dari pajak Januari-November, maka dia akan bukti potongnya akan kurang bayar. Ini contohnya pajak setahunnya 1.200.000, pajak yang dipotong Januari-November itu masing-masing bulan 100.000, total Januari-November 11 bulan 1.100.000, maka dia kurang bayar 100.000. Jika dia positif 100.000, maka dia akan kurang bayar 100.000. Terus kondisi yang selanjutnya untuk yang lebih bayar itu jika B14-nya minus angka, maka menunjukkan SPT-nya lebih bayar karena disebabkan pajak setahun itu lebih kecil dari jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya Januari-November. Dalam hal pajak dipotongnya 1.100.000, ternyata pajak setahunnya 1 juta, maka SPT-nya lebih bayar. Dalam hal jumlah akumulasi bukti potong A1-nya lebih bayar, maka SPT-nya di bagian B14 ikut lebih bayar minus angka. Oke. Ini untuk WP badan statusnya bisa nihil, kurang bayar ataupun lebih bayar. Untuk yang kurang bayar, maka wajib pajak akan diarahkan untuk membayar dengan deposit atau membayar dengan terbit billing. Untuk yang lebih bayarnya wajib pajak akan status SPT-nya akan terlaporkan. Untuk lebih bayarnya diklaim oleh perusahaan, nanti akan masuk kompensasi ke masa pajak Januari 2026. Nah, karena lebih bayarnya diklaim di SPT masa 21 perusahaan, maka atas kelebihan pembayaran yang diklaim oleh perusahaan tersebut, jumlah kelebihan dipotong tersebut dikembalikan ke pegawai masing-masing. Nanti di Januari itu dipotong seperti biasa dan kurang bayar Januari itu lebih kecil dari Januari tahun sebelumnya.
khusus instansi pemerintah yang membuat bukti potong A2, itu lapor SPT masa 21-nya bisa nihil atau kurang bayar. Dalam hal di bagian B14 SPT masa 21 instansi pemerintah angkanya minus lebih bayar, silakan wajib pajak instansi pemerintah melakukan bukti potong penyesuaian atau membuat bukti potong gunggungan untuk menihilkan SPT masa 21-nya. Oke, dalam hal SPT masa 21-nya sudah nihil atau kurang bayar, maka bisa lanjut. Dalam hal jumlah B14 jumlah kurang bayar, nihil ataupun lebih bayarnya sudah sesuai, silakan ke bagian induk paling bawah, 21 centang pernyataan, 22 klik bayar dan lapor. Setelah diklik 22 klik bayar dan lapor, nanti akan muncul pilih cara pembayaran khusus yang SPT-nya kurang bayar dan ada setoran deposit. Pilih pemindah bukuan deposit. Untuk wajib pajak yang SPT-nya nihil dan lebih bayar, setelah diklik bayar dan lapor, maka tidak ada pilihan seperti ini. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu lanjut ke 23, pilih kode otorisasi DJP. 24, isikan kata sandinya. 25, klik konfirmasi tanda tangan. Setelah ada keterangan sukses dan korek, dalam hal SPT-nya kurang bayar dan kurang bayarnya tidak dibayar melalui deposit, maka SPT-nya statusnya menunggu pembayaran dan terbit billing. Silakan wajib pajak melakukan penyetoran. Setelah melakukan penyetoran, maka akan pindah ke SPT dilaporkan. Jadi SPT dilaporkan ini dalam hal SPT-nya nihil ataupun lebih bayar, ataupun yang kurang bayar sudah dibayarkan, maka SPT-nya akan berpindah ke SPT dilaporkan. Dalam hal konsep SPT-nya sudah pindah ke SPT dilaporkan, maka wajib pajak sudah bisa mendownload tanda terimanya dengan cara klik tanda kotak pos hijau ini. Setelah klik tanda kotak pos hijau, bukti PPS akan dikirimkan ke email wajib pajak. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti pelaporan, maka pelaporan wajib pajak SPT masa 21 sudah selesai. Oke, demikian cara pelaporan SPT masa 21 untuk yang statusnya nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.